Hello guys, welcome back with me Tony Ragil on Bung Tonce TV. Pada video unboxing dan review kali ini, gua akan mereview sebuah gadget yang sangat populer di e-commerce. Apakah itu? Ini dia, Lumix Phone dari NLG. Let's check this out. Oke, kali ini gue akan mereview HP Lumix Phone ini ya. Ini adalah Panasonic Lumix P02D yang merupakan keluaran Panasonic yang dirilis tahun 2011 ya. Merupakan paket bundling dengan operator seluler dari Jepang yaitu Docomo. Dan ini adalah versi repackagingnya ya, versi refurbishnya dari NLG. NLG itu buat yang belum tahu, dia adalah distributor untuk HP-HP refurbish atau HP-HP bekas import yang sudah di refurbish ya, sudah diperbaiki jeroannya, sudah diperbaiki perangkat kerasnya gitu. Jadi seperti baru kembali dan dijual lagi dengan harga yang lebih murah. Nah, oke, kita langsung review aja ya. Kita lihat dulu dari dusnya. Ini packaging dari NLG. Cukup bagus ya, cukup niat sekali dengan membuat kardus seperti kardus baru. Tapi desainnya sangat sederhana, hanya foto aja nih, foto HP-nya. Lalu polosan begini. Dan di atasnya ada tulisan NLG. Oke, sekarang kita lihat di bagian belakangnya. Di sini keterangannya tertulis sistemnya sudah Android. Tapi Android berapa kita belum tahu ya, nanti kita lihat saja. Prosesornya dual core 1 GHz dengan flash memory, RAM-nya 1 GB. Terus bandwidth-nya ada di GSM 900 per 1800 MHz dan HSDPA 2100 MHz. Jadi belum 4G ya. Untuk displaynya sendiri, layarnya ada di 4 inci dengan resolusi 540 x 960. Kameranya, nah ini dia jualan utamanya adalah kameranya 13,2 megapiksel ya, cukup besar dengan wide angle kamera 22 mm. Lalu konektivitasnya ada WiFi dan Bluetooth dan bisa memutar FM radio, MP3 serta MP4. Untuk penyimpanannya micro SD-nya bisa ditambahkan sampai 32 GB. Dan warna yang tersedia di sini ada warna gold, black, dan red. Nah, di sini saya dapat warna red ya, warna merah. Dan sudah ada emailnya, jadi bisa digunakan di Indonesia. Ya, ini terdaftar nih postelnya, ada nomor postelnya. Dan ini distributor ini PT Sambala Himalaya Persada, buatan China. Oke, jadi HP Lumix Phone ini adalah edisi dari winter ya, edisi winter atau musim dingin tahun 2011 dari Docomo. Ini tahun 2011 dulu harganya sekitar 4 jutaan ya. Dan sekarang dibanderol dengan harga waktu saya beli ini 250.000, murah banget. Ya. Tapi di pasaran itu harganya untuk HP NLG Lumix Phone ini ada yang berkisar 400.000 juga. Jadi ya untung-untungan lah ya kalau kalian dapat yang harganya seperti saya. Nanti kalau kalian berminat, linknya akan saya cantumkan di video deskripsi. Oke, kita buka aja langsung, kita unboxing. Isinya ada apa aja dalam paket pembelian. Baik, di sini ada unitnya. Nah, ini yang di dalam yang didapat ada kabel USB, ya, kabel data, juga untuk kabel casan USB biasa, dengan slotnya ujungnya itu micro USB. Di sini ada adapter. Nah, adapternya masih adapter internasional ya, tapi diberi tambahan ini untuk sesuai dengan colokan yang beredar di Indonesia. Lalu ini ada baterai. Kita lihat baterainya.
Oke, ini baterainya kapasitasnya 2300 mAh ya. Ya lumayan lah buat foto-foto, buat bikin video. Oke, lalu ada apa lagi? Di sini ada kartu garansi dan buku panduan pemakai yang tentu saja tidak akan dibaca ya. Zaman sekarang sudah tidak baca kita buku panduan. Di sini kita lihat service centernya ada di mana. Oke, ada di Jakarta, Medan, Balikpapan, Banjarmasin, Pekanbaru, dan Solo ya. Jadi service centernya lumayan ada di beberapa kota besar di Indonesia. Jadi aman lah ya. Nah, untuk masa garansinya sendiri sih kalau dari toko online yang tempat saya beli itu hanya 7 hari garansi tukar baru. Tapi kalau untuk garansi service center saya kurang tahu ya. Jadi mungkin bisa langsung menghubungi saja nomor yang tertera. Nah, ini dia unitnya. Kita buka dulu. Wow. Ini dia, keren. Ya, bentuknya ini seperti kamera digital ya. Oke, kita singkirkan dulu ini supaya tidak mengganggu pandangan. Ya, ini dia modelnya sangat-sangat mewah. Dari segi fisik ini seperti baru ya, terlihat seperti baru. Karena memang ini HP refurbished atau HP bekas yang sudah diperbaharui. Jadi tampilannya seperti baru kembali. Dan ini adalah handphone atau smartphone yang didesain khusus untuk memanjakan kita yang hobi foto-foto ataupun bikin video. Jadi memang kalau smartphone kebanyakan itu kan fitur kameranya hanya sebagai aksesoris ya, hanya sebagai tambahan. Tapi fungsi utamanya adalah handphone, fungsi utamanya adalah untuk menelpon atau berselancar, browsing. Nah, kalau ini kebalikannya, ini adalah kamera digital yang disematkan oleh smartphone. Jadi kebalik, bukan smartphone yang disematkan kamera, tapi kamera digital yang disematkan oleh smartphone. Itu karena dia jualan utamanya adalah kameranya, yang katanya sih bagus. Dan dari yang saya baca-baca di situs internet, sebentar saya kletek dulu. Oke, ini dia. Jadi dari yang saya baca-baca, HP Docomo Panasonic P02D Lumix ini itu dirilis di Jepang tahun 2011 dan menjadi bagian dari Docomo Winter 2011 lineup ya. Dan juga jadi bagian dari Spring 2012 lineup. Jadi ya ini rilisan 2011-2012 lah HP ini. Dan sudah mendukung video recording sampai 1080p dengan 30 fps dan juga pixelnya ini besar ya, 13,2 megapiksel. Zaman tahun 2011 itu udah gede banget ini pixel kameranya. Dan yang paling oke banget nih yang membuat saya naksir untuk membeli HP ini adalah dia sudah mendukung fitur OIS. Jadi ada image stabilization-nya supaya gambar nggak blur, nggak shaky gitu gambarnya. Nanti kita coba. Oke, sekarang kita akan review dulu fisiknya. Oh ya, ini HP ini juga anti air dan anti debu ya katanya. Jadi, tapi saya nggak berani coba sih untuk dicemplungin ke air karena ini kan sudah second gitu, di refurbish pula. Jadi ya tidak mengambil resiko lah. Oke, kita lihat dulu fisiknya. Di sini layarnya 4 inci tadi ya, kalau nggak salah. Dan di tombol-tombolnya kita lihat di sini ada tombol
menu, tombol home, dan juga tombol back. Jadi masih pakai tombol ya, nggak langsung touchscreen di layar. Di atasnya ada speaker, tapi tidak ada kamera depan ya. Kamera depan tidak ada di sini. Dan ini sepertinya sudah dilapisi dengan semacam tempered glass. Lalu di sampingnya ini ada tombol untuk moto ya, untuk foto atau untuk merekam video, tombol on off. Dan di atasnya ada tombol volume up and down. Lalu di sini ada tombol power. Dan ini ada antenanya ternyata di sini. Coba ya kita buka antenanya. Susah juga. Nah, ini dia. Ada antenanya, teman-teman. Wah. Jadi memang HP-HP Jepang itu banyak yang keluaran dulu tuh tahun 2011 banyak yang seperti ini ya. Kalau kalian pernah nonton review saya juga HP Docomo Fujitsu, nanti linknya bisa nonton di sini ya. Silahkan diklik aja. Itu ada antenanya juga. Nah, tapi bedanya dengan yang Fujitsu, yang ini sudah di refurbish. Oke, kita tutup lagi. Lalu di bagian atas ada slot USB dan ada tutupnya ya. Ini ada tutupnya, jadi aman, nggak akan kemasukan air. Lalu di sebelah kiri ada, nah ini semacam, kalau tidak salah untuk ngecas tapi dengan casan magnetik ya. Jadi casannya itu ditempel di sini. Seperti HP Fujitsu yang pernah saya review juga. Ini ciri khas HP-HP Docomo tuh seperti itu rata-rata. Lalu di bawahnya ada untuk tali gantungan. Ya, hanya itu aja ya. Oke, kita akan coba menyalakan. Kita pasang dulu baterainya. Apa ini? Dilarang melepas. Wah, ini saya tidak tahu apa ya. Apakah di dalamnya ada penguat sinyal? Kan ada tuh penguat sinyal yang ditempel di back cover HP. Mungkin saja seperti itu atau saya tidak tahu juga ini. Tapi sudah ditutup gini dan tidak boleh dilepas, jadi kita ikuti saja. Nah, di sini ada slot untuk menaruh micro SD dan di sini ada tray untuk SIM cardnya ya. Lalu di sini ada emailnya tertulis tuh. Oke, kita pasang saja. Di sini saya menggunakan micro SD 16 GB. Kebetulan adanya yang ini, tidak ada yang 32. Kita pasang dulu. Oke, pasangnya gampang ya. Lalu di sini saya ada SIM card tray. Jadi SIM card tray-nya jangan yang nano, tapi dipasang frame-nya ya. Supaya agak besar, supaya muat di sini. Kalau handphone sekarang itu kan, smartphone sekarang pakai langsung nano. Nah, ini nanonya saya pasang dengan frame-nya di sini. Nah, ini kalau nano kan seperti ini. Tapi saya pasang di frame-nya supaya muat. Supaya cocok di tray-nya. Oke, posisinya seperti ini. Oke, ini saya masukkan kartunya sudah. Sekarang baterainya. Oke. Ya. Sekarang kita nyalakan. Ini tombol powernya. Oke, di situ ada tulisan Docomo ya.